Pagi yang dingin kawan-kawan. Si Notch nyuruh aku membangun desa di biome ini. Tapi seperti yang kalian tahu, di sini kosong. Sambil nyari cara untuk memulai kehidupan. Aku terus berjalan-jalan sampai aku mendengar desahan zombie di bawah tanah. Aku mencoba menggali ke bawah dengan tangan kosong dan sepertinya aku nemuin zombie spawner. Di bawah, aku disambut banyak zombie. Aku pukulin mereka semua sampai gak terasa hari sudah malam. Aku bunuh zombie karena aku butuh kerupuk zombie untuk... Sudah malam. Aku bunuh zombie karena aku butuh kerupuk zombie untuk menjadi makananku. Aku coba untuk menjangkau chestnya dan ternyata aku dapat ember dan enchantment book. Chest yang satunya isi iron, name tag, dan saddle. Setelah itu aku lanjut mukulin zombie pakai tulang. Tiba-tiba aku dijaga dari luar. Dan bahkan ada anak zombie yang nunggangin ayam masuk buat nyerang aku. Aku takut mati karena aku udah punya ember. Aku pukul aja ayamnya dan dia dibawa pergi. Di situ darahku tinggal satu bar lagi tapi selamat. Sewaktu aku turun buat ngambil kerupuk, tiba-tiba aku diserang mendadak lagi. Dan aku hampir mati lagi. Karena sudah pagi, aku hancurin tanah dan salju yang nutupin spawner dan menonton mereka semua terbakar api azab. Untuk bertahan sementara, aku cari seed dengan bone meal dan melanjutkan perjalananku. Kali ini, aku bakal cari kolam lava untuk ngebuat portal, karena di situ satu-satunya akses aku bisa dapat kayu. Di biome ini hanya ada 0,001% kesempatan untuk menemukan pohon. Hari semakin gelap dan aku menemukan cahaya yang ternyata kolam lava. Karena takut diserang monster, aku memutuskan untuk membangun gubuk dengan tanah. Aku menunggu pagi sambil memandangi es batu. Sampai akhirnya aku berhasil ke hutan kayu merah ini. Aku ambil kayunya dan jatuh ke bawah. Aku ambil beberapa gold dan kembali ke overworld. Sampai di overworld aku mulai mencari cobblestone sambil membuat goa sederhana untuk aku tinggal. Jangan lupa diisi pintu karena apapun yang diisi pintu adalah rumah. Setelah itu, aku memulai untuk membuat strip mining untuk mencari beberapa iron raw. Besok paginya, aku membuat kebun lagi di luar karena aku pengen terbebas dari kebutuhan makananku terlebih dahulu. Setelah itu, aku ngebuat armor dari beberapa ironku. Walaupun masih kurang kolor dan helm, ini kelihatannya. Awalnya aku nutup dengan kaca dan aku hias sedikit. Aku juga buat tempat perapian supaya aku sedikit hangat. Aku juga memperluas storage roomku dan mulai merapikan seisi rumah supaya lebih cantik. Kalian lihat ada layang-layang yang memutari desaku. Aku cari kayu ke nether dan nemuin babi yang main pesawat-pesawatan. Jalan yang mengarah ke portalku. Sekalian aku bikin yang ngarah ke kebun juga. Setelah itu, aku tidur dan beristirahat dengan perasaan dendam sama pos ronda babi itu. Hari ke-21, aku mulai dengan menebang pohonku. Setelah itu, aku berniat mencari dirt, tapi aku ngeliat ada kelinci yang nyangkut. Aku ambil wortelku dan memanggil kelinci itu. Pus, pus. Anjir, refleksku keren juga. Aku menambal beberapa lubang di rumahku dan ini hasilnya. Setelah itu, aku berkebun dan strip mining. Dan ada cahaya benderang dari blok diamond. Ya, beginilah nasib anak soleha. Si Fernando masuk ke kamarku dan aku nggak ngerti dia malah nyundul-nyundul tempat perapianku. Resah juga rasanya kalau lari di jembatan yang kayak gini. Misi om. Aku nemu portalku dan kembali ke rumah. Astaga, woi, masih aja ini, guys. Sampai rumah, aku langsung membuat brewing stand dan menanam netherwort untuk menjadi hiasan di rumahku. Aku ngebuat potion untuk nyembuhin si Kurnia, aku lempar ke mukanya dan aku kasih dia golden apple. Dan si Kurnia mulai bergetar. Buat potion untuk nyembuhin si Kurnia, aku lempar ke mukanya dan aku kasih dia golden apple. Dan si Kurnia mulai bergetar. Malamnya aku nyari zombie villager yang kedua. Untungnya aku nemu satu dan di dekat rumah, tepat di tempat di mana aku dulu nemuin Kurnia. Mungkin ini suaminya. Dengan lancar jaya sentosa aku berhasil di dekat rumah, tepat di tempat di mana aku dulu nemuin Kurnia. Mungkin ini suaminya. Dengan lancar jaya sentosa aku berhasil bawa si Jonathan ke dalam rumah. Aku sembuhin Jonathan dan mereka berdua bergetar. Aku ngeliat desaku dari balkoni dan salju turun. Semoga ada Santa Claus yang ngasih aku 1 stack diamond. Enak
dilihat dan nggak asal. Lengkap dengan rel kereta untuk akses pengiriman villagernya. Untuk desain dasarnya, aku cantumin link di deskripsi. Di pertengahan malam, tiba-tiba aku nemu pacarnya Fernando. Akhirnya Fernando nggak menjomblo lagi kayak orang-orang yang nonton video ini. Karena sedikit emosi. Sampai akhirnya aku tinggal tidur dan besoknya dia mau masuk juga. Aku bakal riset terus tradingnya sampai nemu Fortune 3. Ini memakan waktu yang cukup lama karena yang dia jual itu aja. Protection 4? Nope. Fortune 1? Nope. Yes! Fortune 3. Setelah aku dapat Fortune 3, aku mulai mencari emerald dan untuk membangun desa. Aku baru ingat kalau Notch itu nyuruh aku membangun kehidupan di sini. Jadi aku lakuin kegiatan yang santuy dan fokus ke pembangunan desa. Aku buat kapak diamond untuk ganti kapak yang sebelumnya, dan waktu mining aku lihat sandstone yang ngingetin aku ke Sunagakure. Di sini aku mining ringan aja dan ngelihat glow, apa itu namanya ya, aku lupa. Aku perluas tempat tanam pohonku, setelah itu aku menebang pohon. Aku kasih makan juga untuk keluarga besarnya Fernando dan mulai membuat rumah untuk villager farmer yang akan aku pekerjakan. Dan selama pembuatan rumah villager ini, aku selalu digangguin sama creeper. Astaga. Ya ampun. Terus, meledak terus.